Saudara Mas, ya, rupanya di apa namanya di apa rekam. Jadi ini Alkitab bukan menakut-nakuti, tapi memberitahu kenyataan yang sebenarnya supaya kita tidak terbujuk dengan orang yang mengatakan sudah tenang saja, ya. Ya, banyak orang di luar sana yang kalau ngikut Tuhan diiming-imingi. Jadi kalau kita ada banyak itu betul. Kalau ikut Tuhan nggak ada masalah. Ikut Tuhan pasti sehat. Ikut Tuhan pasti kaya. Itu nggak benar. Karena Tuhan kita tidak pernah menjanjikan semuanya itu. Ah, Kenapa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kekristenan yang kaya raya, aman, tanpa masalah? Karena bumi ini akan satu ketika, Tuhan kita yang ngomong, bumi kita satu ketika akan hancur sampai unsur yang terkecil. Di Alkitab dicatat satu-satunya yang berjanji untuk memberikan dunia ini dengan segala kekayaan. Saya saya apa namanya tampilkan ya, pakai perkataan ayatnya begini. Kalau kamu sujud menyembah aku akan berikan seluruh dunia kepada kamu. Ini perkataan bukan perkataan Tuhan Yesus, tapi perkataan yang setan mencobai Tuhan Yesus. Kenapa bumi ini tidak pernah dijanjikan dengan segala kekayaannya untuk orang percaya? Karena bumi ini akan hancur sampai unsur terkecil. Maka dari itu, untuk orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan dunia ini. Karena dunia ini akan hancur. Yang dijanjikan adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Ya, yang dijanjikan kepada kita yang percaya kepada Yesus adalah langit baru, bumi baru. Suatu nama lain untuk surga. Makanya kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita bersiap-siap untuk itu. Ya, jadi kadang-kala orang, Pak, kedatangan Yesus itu kapan? Ada dua macam. Satu macam bisa yang dia datang ya, dia datang menjemput kita semua yang percaya dari seluruh bumi, dari seluruh penjuru bumi. Tapi ada juga yang kita mesti belajar sungguh-sungguh. Bisa jadi datangnya bukan menjemput bersama, tapi menjemput secara pribadi. Itu bisa saja pada saat misalnya teman-teman pulang ke Indonesia, di situ dijemput, bisa juga di tempat kita, di mana kita bekerja sekarang. Maka dari itu orang Kristen itu harus bersiap kapan saja. Kapan saja Tuhan panggil, aku siap. Amin. Amin. Ya. Jadi Amin. banyak orang berkata, jangan, jangan dulu kawin, apa jangan dulu aku belum kawin, Pak. Lah, makanya ada yang dikatakan standar bahagia. Apa tuh standar bahagia? Orang-orang di Indonesia kalau kalau katakan, wah lu udah lulus SMA, sudah masuk ke perguruan tinggi, S1 wisuda, itu bahagia. Padahal banyak orang yang S1, S2, S3 nggak bahagia. Makanya kalau sudah S1, udah sarjana atau S2, udah master, cari kerjaan. Ketika cari kerjaan, dapat kerjaan itu katanya bahagia. Banyak orang yang kalau kita belajar dari negara tetangganya, Hong Kong, Macau, Taiwan, itu ada Jepang. Banyak orang yang bunuh diri karena pekerjaan. Kenapa? Karena tidak bisa menanggulangi stres. Tadi saya dengar percakapannya contohnya, ya. Ibu Murtia contohnya mau pakai kamera, pakai lampu, tetapi kenapa? Ya, ada ibunda di sana yang dijaga, ya pintu kamarnya dibuka, nggak boleh ada cahaya, kan banyak kan seperti itu. Nah, kita kan hidup di negara orang, apalagi bekerja di tempat orang, tinggal di rumah orang, kan kita tidak bisa semau-maunya. Nah, itu yang banyak orang yang kadang-kala nggak tahan. Ibu-ibu yang ada di sini kan sudah melihat teman-teman kita ketika kerja di negara orang, di Taiwan, di Hong Kong, di Macau, nggak tahan 1 bulan langsung pulang. Kenapa? Ternyata banyak pekerjaan yang tidak membahagiakan. Banyak orang setelah kerja langsung bilang berkata, wah setelah ini aku menikah. Wah menikah itu bisa membuat bahagia. Tanya sama teman-teman. Tanya teman-teman, menikah itu bahagia atau timbul masalah baru. Ya, makanya orang, wah punya target untuk menikah. Padahal menikah itu tidak membuat bahagia. Ya, ingat ya, saya ngomong yang pada umumnya.
Jadi setelah menikah, mereka sasarannya apa? Punya anak. Kemudian mereka katakan, kalau punya anak aku bahagia. Coba pertanyaannya. Ya, punya anak satu, punya anak dua, bahagia. Makanya standar bahagia apabila kita mengalami keserupaan dengan Yesus dan hidup kita dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya kemarin apa, ada satu wanita yang saya doakan. Apa namanya, kemarin, apa namanya, maaf, 2 hari yang lalu saya mendoakan seorang wanita. Orang wanita lewat telepon ya, orang tersebut di Kota Bandung. Kenapa? Divonis dokter di rahimnya banyak miom. Dan miomnya ini yang termasuk yang golongan tumor yang ganas. Jadi dia mengalami menstruasi selama 1 tahun ya. Dan ada banyak gangguan-gangguan. Dokter bilang, dokternya dokter Kristen, katakan ini rahimnya ibu harus diangkat. Umurnya 46 tahun ya. Umurnya 46 tahun. Terus kemudian belum menikah. Jadi ketika divonis dokter untuk rahimnya diangkat. Kemudian saya dibisi oleh istri saya mengatakan, kenapa? Lu udah 46 tahun, hamil umur 30 tahun ke atas saja sudah berbahaya, apalagi 46. Saya tanya, apakah engkau punya calon suami? Nah, ternyata nggak punya calon suami. Ya, dia sempat marah karena dia sempat marah pada Tuhan karena kehilangan apa? Kehilangan calon suami. Saya katakan pada dia, katakan pada dia, usiamu 46. Andai kata kamu kenal dengan seseorang, belum tentu kamu akan langsung menikah. Perlu pengenalan sampai 40 sampai 48. Berarti engkau 49 dan engkau hamil umur 50. Itu mendekati masa menopause. Pertanyaannya, pertanyaannya, ya, apakah ini ya duluan mana penyakit ini mencabut nyawa kamu atau kamu punya iman untuk menyembuhkan penyakit? Dia bilang gitu. Kamu sendiri marah sama Tuhan gara-gara putus hubungan dengan pacar kamu. Kamu yakin menikah dengan dia bahagia? Apakah justru Tuhan izinkan kamu ketemu laki-laki yang belangnya kelihatan dari depan, yang kelihatan kejahatannya dari depan? Teman-teman Hong Kong, teman-teman Taiwan, teman-teman Macau pasti tahu, apalagi Hong Kong. Teman-teman banyak apa? Teman-teman yang TKI terjebak dengan orang-orang Bangladesh, Sri Lanka dengan Arab. Betul nggak Bu Wina? Ya, betul nggak Bu Wina? Kan Iya, banyak orang-orang yang terjebak sehingga uangnya diporotin. Jadi apa? Jadi mesin seks. Ya, nggak dapat bahagia, malah uang hasil kerja keras hilang lagi. Belum lagi resiko tertular penyakit seksual yang berbahaya. Jadi berkata, di Alkitab nggak ada keharusan untuk menikah. Karena menikah bukan standar bahagia. Yang menikah kalau nggak punya anak, anak bukan standar bahagia. Iya, kenapa? Anak itu berkat Tuhan. Kalau saudara tidak diberkati dengan anak, itu pun saudara memiliki Tuhan, itu cukup. Sampai di sini ucap syukur ya. Ya. Jadi kita melihat amin, amin. perspektifnya tahun 2025, orang bilang, saya cek laporan ekonomi, laporan politik, laporan keamanan, laporan kesehatan. Saya cek dari kantor-kantor berita asing, saya cek dari kantor-kantor berita yang ada di Indonesia, ya, rata-rata tidak ada yang baik. Rata-rata tidak ada yang baik. Ketika sekarang ibu-ibu, sekarang saudaraku, ada namanya artificial intelligence. Jadi kita bisa ngecek pakai yang mesin pencari yang paling hebat, yang bisa berpikir sendiri. Ketika saya masukkan apakah apa namanya, situasi ekonomi tahun 2025, situasi politik 2025, situasi keamanan 2025, situasi kesehatan hampir sama dengan kejadiannya. Artinya kenapa? Kalau kita mau melewati tempat gelap, kita mesti siap minimal. Ya, masih ingat ya flashlight atau senter. Kalau kita akan melewati tempat gelap, kita masih ingat firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Ada kata-kata selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, lembah, kalau bahasa Inggrisnya bagus, the valley of death. The valley of death. Tempat itu jarang orang lewat. Tempat itu terduga tidak nyaman. Tempat itu terduga yang dikatakan lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika saya berjalan dengan orang tua saya. Ketika saya lewati tempat yang gelap, ya gelapnya seperti di layarnya Bu Murtiah ini. Nah, ketika lewat itu, ketika di tempat gelap, ketika di tempat terang, saya berjalan jaraknya 1 meter dengan ibu saya. Tapi ketika saya lewat tempat gelap, saya merapat ke ibu saya. Bukan hanya merapat ke ibu saya pegang tangannya. Saya pegang tangannya kuat-kuat, bukan hanya pegang satu. Pegang tangan dua. Orang yang berjalan lembah kekelaman. Ketika ibu-ibu berjalan lembah kekelaman, ada satu jaminan. Tuhan beserta kita. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Ibu-ibu yang ada di sini seringkali kita merasa sendiri. Padahal kita nggak pernah menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada Yes. dalam hidup kita. Dia penguasa Amin. dalam hidup kita. Semuanya yang terjadi dalam hidup kita di dalam kontrol Tuhan. Di dalam kendali Amin. Tuhan. Tidak akan Amin. terjadi tanpa kontrol Tuhan. Ada yang berkata dalam Alkitab berkata, sehelai rambut jatuh itu pun atas harus terjadi atas seizin Tuhan. Nah, tadi pagi kalau orang Jawa ngomong surian niku jatuhnya berapa? Itu tidak akan Ya. terjadi tanpa izin Tuhan. Ya, jadi percayalah sungguh-sungguh kalau lihat wah semuanya kok buruk. Kalau pengusaha-pengusaha di Indonesia ya itu belum pulih, belum pulih, ya belum pulih saudaraku. Ah, selamat datang Wati, senang sekali ya. Sorry saya terlambat baginya. Saya pas jam 9. Ya, orang-orang Hmm. melihat Indonesia itu melihat dengan apa? Dengan pesimis. Kenapa? Kita belum pulih dari masalah dari masalah ekonomi akibat pandemi. Selama 3 tahun dari tahun dua kalau kalau di China 2019 akhir, di Indonesia April 2020 saya ingat sekali karena setelahnya April Juni teman saya banyak mati, ya. Bulan Juli sampai bulan Desember itu teman saya banyak mati. Jadi makanya saya ingat, kita itu beberapa pengusaha ngomong, tidak mencat orang saja sudah untung. Ya, tidak apa namanya dapat keuntungan tipis untuk bisa dimakan menikmati sedikit kenyamanan itu sudah untung. Apalagi ya keuntungan besar. Jadi kalau di Indonesia rencana pemerintah atau sudah jalan bahkan beberapa PPN-nya 12%, pajak pertambahan nilainya, pajaknya kalau beli barang ketambahan 12%. 10% saja para pengusaha sudah ngap-ngapan atau setengah mati, apalagi 12%. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kok malah Bapak Ibu, ya bapaknya hanya saya. Ya, kita mesti siap ketika melihat kenyataan. Alkitab ngomong bahwa akan datang masa yang sulit. Ya, kalau silahkan ya baca lebih lanjut ini indah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, yang dikasih itu aku. Jadi jangan heran kalau masa ini kata-kata banyak yang ya iPhone, ya selfie, self, ya saya, self itu aku. Jadi banyak yang egosentris. Banyak orang kalau kita baik dengan orang, ya belum tentu akan kembali. Jadi kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik saja. Yang kita lakukan buat Tuhan. Bukan kita lakukan kalau istilahnya bagus ya. Istilah-istilahnya bisa dihafal. Kasih yang transaksional. Kalau saya baik sama orang, kita berharap orang baik pada kita. Itu transaksional.
Kasih yang seperti dagang. Kalau kita ngasih 10, kita berharap dapat 20. Itu dagang, bukan kasih. Kalau kasih itu seperti Tuhan. Yang memberi, kita beri buat Tuhan. Kalau kembali puji Tuhan, kalau nggak kembali ya puji Tuhan. Jadi kalau bahasa Jawanya nggak ada kata ngundat. Nggak ada kata ngundat. Hidup kita jadi hidup yang bersyukur. Kita seringkali ngomong orang itu tak baik. Aku yang ngasih makan, aku membela dia. Wah, biyen kowe kere. Wah, nggak usah kita lakukan buat Tuhan. Jangan melakukan perbuatan baik. Wah, aku nabur. Suatu ketika Tuhan yang kembalikan. Karena Tuhan berutang pada saya. Nggak ada. Nggak boleh ada. Ya, nggak boleh ada. Kita lakukan dengan tulus buat Tuhan. Banyak orang nggak sadar kalau memberi apa, memberi apa, memberi segelas air saja kepada orang yang membutuhkan. Jangan-jangan kita menjamu malaikat. Jangan-jangan artinya apa? Bukan malaikat sungguhan turun, tetapi kita menjamu seseorang yang hidup kita mulia. Makanya banyak orang Kristen gagal di sini. Saya satu ketika selesai ibadah di tempat yang banyak ratusan orang, ibadah satu, ibadah dua, seperti biasa kalau ibu-ibu lihat saya di YouTube itu banyak sekali cari aja yang update pasti dapat. Ya, ketika saya khotbah sungguh-sungguh mengenai kekristenan yang harus mengalami keserupaan dengan Yesus. Ketika makan siang, saya makan siangnya sendiri. Memang saya makan siangnya mau sendiri. Saya datang di situ, kemudian saya diantar ke sebuah mall. Dan saya makan di mall itu sendiri. Mau masuk ke tempat itu saya antri. Dari antri sampai tempat duduk. Itu 30 menit, cukup lama. Untung ibadahnya sore. 30 menit. Dan 30 menit ketika saya duduk di meja, itu butuh waktu untuk bersihin meja. Restorannya restoran yang bagus. Kemudian ketika saya pesan, itu pun lama. Jadi dari saya masuk sampai saya dapat makanannya, itu sekitar hampir 1 jam, nggak sampai 1 jam. Tapi saya lihat ada waiter, ada pelayanan, ada pelayan di sana yang senyum-senyum. Ingat ya, firman Tuhan mengatakan apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian. Jadi ya, makanya ketika saya kenal jelas firman Tuhan itu, makanya ketika saya melakukan sesuatu saya lakukan buat Tuhan. Sungguh-sungguh, bukan apa yang ingin saya perbuat bagi apa yang saya perbuat bagimu, perbuat juga demikian. Tapi saya naik satu tingkat. Ya, saya perbuat untuk Tuhan. Saya duduk dan kemudian saya berdoa, saya makan. Sementara pelayan tersebut membawa pesanan saya. Dia tanya, Pak, Bapak Pak Michael Sony ya? Oh iya, saya senyum. Bapak khotbah di gereja ini ya tadi pagi? Oh iya, saya hadir di ibadah pertama. Sorry, saya hadir di ibadah pertama, betul. Ya, rupanya Bapak benar sesuai dengan khotbah Bapak. Jadi kalau orang Jawa ngerti ya, gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso nglakoni ya. Bu Lisa nggak tahu artinya ya. Ya, bisa khotbah tapi nggak bisa menjalankan apa yang dikhotbahkan. Ya, iso khotbah ora iso nglakoni. Gajah dibelangkoni, gajah pakai belangkon Bu Lisa. Ya, jadi artinya kenapa nggak bisa? Banyak kita ngomong luar biasa mengenai kekristenan. Tetapi prakteknya itu kita bisa diidentifikasikan sebagai seorang pengikut Yesus. Saudara masih bersama saya. Amin. Jadi ketika itu Pak Sony, Amin. saya lagi ada di gereja itu tadi pagi dengar Pak Sony khotbah mengenai kata tolong, terima kasih, maaf, dan Pak Sony melakukannya kami ngamati. Biyuh, bayangkan kalau saya melakukan tindakan yang salah, yang bertindak, yang oposit, yang berlawanan dengan isi khotbah saya tadi pagi. Saya sudah jadi batu sandungan. Pasti saya sudah
jadi batu sandungan untuk orang yang mendengarkan ketika melihat kelakuan saya. Jadi kekristenan itu nilainya tinggi. Jadi apa? Jadi tolok ukur. Kalau bahasa Inggrisnya jadi benchmark. Jadi ukuran pasti. Makanya kekristenan itu bukan agama. Bahkan tidak dirancang untuk agama. Kekristenan itu adalah apa? Yang tertinggi keserupaan dengan Yesus. Prosesnya itu lama, Bapak Ibu. Ya kok pakai Bapak lagi. Prosesnya itu lama. Itu seumur hidup. Makanya banyak orang yang sudah dibaptis tapi kelakuannya, maaf, kayak setan. Mulutnya kayak setan. Kenapa? Karena dibaptis hanya untuk syarat jadi anggota gereja. Syarat untuk kawin. Makanya saya nasihatkan untuk perempuan-perempuan. Kalau ketemu yang belum menikah nih, yang ketemu orang di gereja, jangan percaya kalau dia Kristen. Orang Kristen, orang Kristen, kawin satu agama saja harus dipikirkan. Nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Harus kawin satu iman. Bisa jadi satu agama, belum tentu satu iman. Ya, teman-teman yang sedang berjuang di luar negeri kan seperti itu. Ya, ya belum ya istilahnya kenapa? Kita di medan pertempuran, ya medan pertempuran tempat kita kerja. Oh, kita berkobar. Tapi ketika ketemu orang-orang rumah, kembali ke rumah, ada kenyamanan di rumahnya. Belum tentu loh kita bisa. Saya katakan belum tentu, bukan berarti tidak. Belum tentu kita bisa seperti katakan apa Putri Sion berdoa setiap pagi, berdoa tiap malam. Oh, belum tentu. Makanya ketika kita ketemu dengan rutinitas sehari-hari yang membuat kita nyaman, banyak orang kecenderungannya melupakan Tuhan. Nggak gampang ibadah 9:39 malam, apalagi di Taiwan sudah jam berapa ini? 9:30, 10:30. Yang dari Indonesia kan hanya saya dengan Buati ini. Ya, yang lain makanya yang lain berjuang di sana nggak gampang. Tapi justru apa yang kita buat itu sedang melukis senyum Tuhan, sedang merenda senyum Tuhan. Ya, jadi tetaplah sukacita walaupun orang bilang tadi saya dengar kata di Indonesia sudah ada puting beliung ya. Ada sebenarnya sama dengan yang terjadi typhoon itu, tapi dalam skala yang beda karena daerahnya beda. Kalau di orang teman-teman di Hong Kong ya, di Hong Kong sama Taiwan, wah, itu langganannya typhoon kan? Ya udah pernah minimal kalau sudah tinggal di sana setahun udah berasa tuh typhoon orang-orang siap-siap semua belanja macam-macam dan tiba-tiba satu kota lenyap. Satu kota senyap maksudnya. Kenapa typhoon? Kalau ada pemberitaan dari pemerintah ada typhoon, itu bukan kabar buruk, tapi supaya kita bersiap. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Jadi perkataan makin istilahnya kenapa? Bumi ini kalau kita baca Matius 24 ayat 8. Mulai dari ayat 1 itu ngomong apa? Gempa bumi, perang, ada kelaparan, sesuatu yang buruk. Itu Tuhan Yesus ngomong mengenai Tuhan Yesus ngomong pada tahun 30. Sekarang tahun 2026. Ya, kurang 4 tahun lagi 2000 tahun tuh umurnya ayat itu. Ya, jadi katakan ayat 8 itu baru permulaan zaman baru. Itulah baru penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi apa bahasanya bahasa Yunaninya? Bahasa Yunaninya bicara akan tetapi itu penderitaan apa namanya penderitaan menjelang melahirkan. Penderitaan apa penderitaan sakit melahirkan. Kalau ibu-ibu pasti tahu, kalau ada buka satu, andai kata tahun 30 Yesus ngomong mengenai ada masalah yang akan terjadi di dunia sebelum dunia ini akan hancur. Nah, sekarang udah buka berapa? Tambah jelek. Makanya perkataan
Gempa bumi itu sampai apa? Gempa bumi itu sampai di Indonesia tuh sampai 9,9, tapi para ahli banyak yang menduga itu 10 skala Richter. Skala tertinggi dalam gempa bumi. Jadi sampai ada istilah, ada lagu ya. Masih ingat lagu sekolah minggu dulu? Yang Kristen dari lahir, dari kecil kita tahu ya. Ada bumi ini goyang. Ada bumi ini goyang. Ya, jadi bumi ini tidak akan pernah jadi tempat yang nyaman ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Bumi ini terkutuk. Tapi percayalah saudara-saudaraku bahwa kita akan pergi dari dunia ini ke suatu tempat yang namanya langit baru, bumi baru. Jadi sukacita menghadapi hidup dengan penyertaan Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Nah, ini penting. Sebab engkau besertaku. Di dalam Matius ada perkataan sebelum Yesus pamitan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yesus berkata, ketahuilah, sama dengan Matius, sama dengan Mazmur 23. Aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Hong Kong, Macau, dan Taiwan, ada satu suluk, tetap kuat. Tetap kuat dalam iman. Tetap kuat dalam iman. Kenapa? Jeripayamu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Air matamu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Ingat ya. Ya. Engkau yang di Hong Kong, engkau di Macau, engkau di Taiwan, engkau yang di Solo. Ya. Hatimu itu melekat pada Tuhan. Engkau dekat dengan surga. Ya. Jadi semangat, berjuang, mengucap syukur. Kalau nggak tahu nih Pulisa ngerti atau enggak nih. Ya. Apa namanya, Alan ngerti nggak saya katakan? Ojo ngresullah. Ya. Bersukacita senantiasa. Jangan mengeluh. Ya. Tuhan berkati. Salam saya buat sahabat-sahabat yang ada di sana. Bagikan berkat ini. Tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan berkati dan selamat malam. Amin. Ya, saya langsung doa berkat Bapak Ibu. Berkat Ibu-Ibu. Boleh Pak, boleh. Kalau tidak ada Boleh. pertanyaan dari Yuk, teman-teman, kita taruh tangan di hati atau angkat tangan juga boleh. Bapak Surgawi, hamba berterima kasih untuk diberi kesempatan membagi berkat firman Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan ada di Solo. Hari ini kami dengar firman Tuhan. Hari ini kami dengar ada janji Tuhan. Di Mazmur 23, Tuhan beserta. Di firman Tuhan di kitab Matius, Tuhan beserta dengan kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan, terima kasih berkat-Mu ini juga untuk keluarga kami yang kami kasih yang jauh. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jaga mereka. Terima kasih. Kami selesai ibadah pada malam hari ini. Kiranya berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus penuh atas kami semua. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bu Lisa. Selamat malam. Terima kasih Kak Sony. Ya. Ya. Terima kasih Pak Tony. Terima Ya, udah kasih. lesu ya. Udah lesu ya. Udah habis baterainya. Maaf, Saya izin selesai ya Bu Lisa. iya Pak. Oh, Pak, ya Pak. Maaf Ya. Pak, ini Mbak Murti ya. Apa, Mbak Murti ya? Iya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah saya undur diri karena besok saya pelayanan, saya khotbah pagi.
Terima kasih Salam Pak saya buat Sony buat teman-teman seperjuangan pelayanannya. yang ada di daerah masing-masing. Jaga kesehatan, suhunya turun. Ya, kalau saya di Indonesia dengan Bu Wati, suhunya lagi anget. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat Tuhan malam. berkati. Terima kasih Kak Sony. Terima kasih, Kak. Tuhan Selamat Yesus malam. memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bu Wati keluar lagi cepet. Terima kasih, terima kasih. Malam semuanya. Terima Selamat malam kasih. semuanya. Tuhan Yesus memberkati.